kenapa gapura beretniskan Melayu yang ada di Kampung Lalang, perbatasan Kota Medan dan Binjai itu kami hancurkan. Kenapa seolah-olah lambang-lambang, simbol-simbol dan warna-warna kemelayuan kami bongkar. Betul sekali kami bongkar mohon izin Sultan, tapi kami ganti yang baru biar lebih bagus lagi tuh. Pemerintah Kota Medan saat ini tengah melakukan revitalisasi di 3 gapura di Kota Medan. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa proses yang dilakukan, kita akan berbincang dengan 3 narasumber kita yang telah hadir. Yang pertama ada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Bapak Syarifuddin Irsan Dongoran. Kemudian ada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, ada Bapak Endar Sutan Lubis. Dan ketiga ada Pengurus Yayasan Sultan Makmun Al-Rasyid, ada Bang Tengku Makmun Al-Rasyid. Kita terlebih dahulu akan berbincang dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, salam kolaborasi Pak. Selamat pagi, salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik Pak Dongoran, mungkin bisa lebih dahulu dijelaskan. Kira-kira sebenarnya apa sih tujuan dilakukannya revitalisasi gapura ini? Terima kasih. Sebenarnya tujuan dilakukan revitalisasi Tugu Kota Medan, sebagaimana kita tahu bahwasanya Kota Medan itu adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Dan juga kita ketahui bahwasanya Medan itu kota terbesar ketiga di Indonesia. Oleh karena itu, Kota Medan ini menjadi pusat daripada jasa maupun hal lainnya. Sehingga Pak Wali memerintahkan kepada kita supaya bagaimana masyarakat yang masuk ke Kota Medan itu mengetahui bahwasanya inilah Kota Medan. Oke, memberikan gambar baru, warna baru, suasana baru ketika orang hadir ke Kota Medan begitu ya Pak ya. Baik, Pak Kadis, kemudian nantinya kira-kira bagaimana konsep gapura yang akan dibangun? Konsep gapura yang akan kita bangun itu mencerminkan bahwasanya kita itu melakukan pembangunan semakin lama semakin meningkat. Itu terlihat daripada tugu yang kita akan kita buat nantinya mengerucut ke atas. Itu tandanya pembangunan yang semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya. Artinya akan kelihatan lebih megah berarti begitu ya Pak ya. Nah di 3 titik itu di mana aja Pak? Titik yang pertama itu Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto. Perbatasan kita dengan Deli Serdang. Baik. Deli Serdang, yang kedua itu Amplas. Ya. Di Amplas, dan yang ketiga itu di Medan Tuntungan. Medan Tuntungan. Ya, itulah 3 jalur pintu masuk ke Kota Medan. Baik, lalu Pak Kadis, apa sih beda gapura yang dulu dan nanti yang akan dibangun? Gapura yang sekarang kita lakukan itu mencerminkan suasana kontemporer. Bahwasanya kita itu lebih kreatif dalam mencapai segala cita-cita yang tercantum dalam visi dan misi Pak Wali. Baik, artinya melambangkan memiliki arti dan simbol-simbol dari simbol itu ya Pak Kadis ya. Nah Pak Dongoran, terus kira-kira terkait ornamen Melayu yang mungkin pernah sempat disinggung oleh banyak orang, akan tetap ada di dalamnya? Itu tetap kita akomodir di dalam tugu itu nantinya. Nah, tetap melambangkan multikultural, multi etnis dari Kota Medan sendiri. Nah Pak Kadis, kira-kira sejauh ini apa yang menjadi kesulitan sendiri untuk memulai arahan dari Pak Wali sendiri? Sebenarnya bukan kesulitan, hanya kekurang informasian kepada masyarakat dalam menerima apa yang kita lakukan. Tapi sudah mulai disosialisasi, sudah diinformasi kepada masyarakat begitu? Sudah. Baik. Ini gerak cepat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan berarti ya? Bersama Perkim. Baik, kolaborasi bersama Perkim. Nah, kita beralih ke Perkim, Pak Endar. Saya ingin menanyakan, sudah sejauh mana sih proses revitalisasi ini dilakukan, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam kolaborasi. Saya hormati Kadis Kebersihan Pertamanan dan narasumber Pak Tengku Makmun Al-Rasyid. Baik. Bahwa sampai saat ini progres dari pembangunan ini sedang berlangsung.
dan sudah masuk tahap konstruksi. Ya. Sudah masuk tahap konstruksi di 3 titik, yaitu di Jalan Jamin Ginting, tepatnya perbatasan dengan Deli Serdang di Tuntungan, Medan Tuntungan, kemudian di Jalan Singamaraja, perbatasan dengan Deli Serdang, yaitu di Amplas, dan juga yang ketiga di Jalan Gatot Subroto, persisnya di Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, juga berbatasan dengan Deli Serdang. Ketiga-tiganya sudah dalam proses konstruksi. Mungkin juga sebagai tambahan yang disampaikan oleh Pak Kadis Kebersihan dan Pertamanan tadi, bahwa salah satu konsepnya bermakna bahwa Kota Medan itu harus semakin hari semakin ada peningkatan dalam pembangunan gitu. Kemudian yang kedua, Gapura ini nanti kan melambangkan tetap yang dominan adalah ikon etnis Melayu, tapi dibungkus oleh multi etnik yang lain. Nah, faktanya sekarang Kota Medan ini merupakan kota yang sudah berkembang sangat dinamis, terdiri dari beberapa etnik yang ada, tetapi tetap kalau istilahnya kita sebut ownernya adalah tetap Melayu, gitu. Karena memang pada dasarnya Medan ini lahir dari kerajaan Melayu, dalam ini kerajaan Delhi ya. Jadi tetap kita pastikan itu ikonnya tetap yang paling menonjol adalah Melayu. Kita ikon pastikan Melayu. itu akan tetap ada. Ya, tetapi perlu kami jelaskan juga bahwa seperti apa yang berkembang tentang penghilangan identitas, itu tidak benar. Tidak benar ya Pak ya? Tugu yang tadinya, ya mohon maaf kalau mungkin saya melihat ya memang perlu direvitalisasi juga, sudah terlalu lama, udah gitu desainnya itu terlalu monoton gitu ya, terlalu monoton. Jadi sehingga kita buat konsepnya, kalau kita pakai istilahnya Bapak Wali Kota, konsep kekinian gitu. Baik. Tetapi tidak menghilangkan identitas yang ada di Kota Medan. Seperti itu. Lalu untuk prosesnya itu tadi Pak, sudah sejauh mana nih kira-kira? Sudah dirubuhkan atau sudah mulai bagaimana? Ya, seperti saya katakan di awal, sudah proses konstruksi, berarti yang lama sudah dirubuhkan. Sudah rubuhkan? Sudah, bukan dirubuhkan lah namanya, terlalu kasar, dan dibongkar Baik, dibongkar. untuk mengerjakan tugu yang baru ya. Berarti gambarannya juga sudah selesai ya Pak ya? Iya. Desainnya sudah selesai. Jadi nanti kita harap tugu ini tidak hanya sekedar lambang batas. Nanti di tugu ini akan kita bangun juga taman ya, taman untuk tempat berekreasinya masyarakat. Baik. Mungkin juga bisa digunakan sebagai rest area nanti bagi Baik. masyarakat yang datang ke Kota Medan, lelah mungkin bisa istirahat di sana. Sehingga yang kita tata itu tidak hanya tugunya, pedestriannya juga kita tata. Baik. Nah, dan juga pedestrian ini kita tambah dengan nilai arsitektur, misalnya ada kalau di Amplas dan di apa nanti di apa namanya di Tuntungan, Gatot Subroto? Kampung Lalang itu nanti ada salah satu ikon dari Melayunya itu keris Melayu kita buat. Keris Melayu. Oke. Berupa kayak tugu, bukan tugu lah ya, bentuk Ada simbol yang melambangkan tadi di situ. atau apa ya? Etnis Melayunya. Ya, senjata keris Melayu itu Dihadirkan dihadirkan di situ. Baik Pak, untuk target sendiri berapa lama pengerjaannya Pak? Diharapkan sesuai dengan rencana Desember sudah selesai. Ya, untuk ketiga gapura tersebut? Ya. 3 gapura tersebut. Lalu kira-kira total anggaran yang dikeluarkan Pak? Berapa besar yang dikeluarkan? Dia bervariasi. Untuk Medan Amplas itu hampir 4M ya. Medan Amplas, untuk 4M. Medan Amplas, untuk Medan Sunggal lebih kurang juga segitu, 3M lebih gitu ya, 3,5M lebih. Kemudian untuk Medan Tuntungan itu 2,4 ya. Ya, jadi khusus untuk Medan Tuntungan mungkin identitas Melayunya agak tidak menonjol karena atas apa namanya ide-ide dari salah satu etnis supaya di sana lebih tonjolkan etnis Karonya seperti Baik, itu. baik. Kayak ada bangunan sapu angin gitu ya.
Menggambarkan. Juga ada tumbuk lada. Menggambarkan. Jadi tumbuk ladanya dituntungan, keris Melayunya di Gatot Subroto dan di Amplas seperti itu. Saya tertarik soal yang tadi Bapak bilang nanti akan menghadirkan taman. Kira-kira selain itu fasilitas apa aja lagi nanti yang ada untuk melengkapi keindahan Gapura yang akan direvitalisasi? Yang pastinya taman ya. Baik. Taman tentunya supaya orang bisa beristirahat di sana, dibuatlah kayak furniture-nya di sana. Ya. Tapi coba kita hindari juga untuk kemarin ada masukan di sana dibuat seperti tenan gitu ya untuk UMKM. Cuma kita khawatirkan kumuh. Gitu. Ya. Mungkin nanti itu perlu diskusi ke depannya lagi. Apakah itu dibutuhkan karena kalau kita fungsinya sebagai rest area tentu harus ada itu kan, harus ada tempat orang berjualan minimal minuman atau apa. Tapi mungkin kalau nanti kita analisis dia bisa menimbulkan kekumuhan, ya bisa saja kalau orang mau duduk di situ kan bisa aja ke kopi terdekat beli take away kan bisa itu seperti itu. Baik. Nah, karena memang kita nantinya tetap nanti ada yang harus mengurusinya secara rutin untuk pembeliannya supaya tetap tampilannya ya indah lah, nyaman. Yang pasti ini banyak hal baru yang nanti akan Ya, dihadirkan ya Pak. seperti Baik. itu, ya. Pak Endar, kita menggandeng arsitek dari mana sih Pak kira-kira? Untuk ini mungkin nanti lebih paham Pak Kadis Pertamanan dan Kebersihan, Baik. Kebersihan Pertamanan. Tapi sedikit kami tahu itu arsitek dari Bandung. Baik. Beliau ini juga memang ahli di bidang penataan landscape dan taman ya. Dan juga ketua Ikatan Arsitek di bidang landscape ya. IALI, ketua IALI Indonesia malah ya. Baik Pak Endar, cukup dulu. Kita break sejenak. Baik, selain dua narasumber dari Kepala Dinas di lingkungan Pemko Medan, juga ada narasumber lain yang hadir bersama kita yakni budayawan Melayu. Ada Bang Tengku Makmun Al-Rashid. Salam kolaborasi Bang. Salam kolaborasi Bang. Mungkin Abang juga sudah mendengar. Sebagian ada yang masyarakat mengira nantinya revitalisasi ini akan menghilangkan simbol-simbol Melayu Kota Medan. Padahal Pak Wali juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali niatan untuk menghilangkan aksen atau identitas Melayu di situ. Bagaimana menurut Anda? Ya, mungkin hanya kurangnya informasi saja. Mungkin hanya itu. Jadi masyarakat tidak mendengar secara detail apa program yang ingin dibuat sama pemerintah kota. Mungkin bisa diberdayakan melalui dinas-dinas terkait budayaan atau Kominfo untuk menginformasikan itu ke masyarakat sebenarnya itu. Karena kalau menghilangkan identitas sepertinya masih jauh lah, masih jauh dari keinginan itu yang saya lihat sejauh ini, gitu. Artinya butuh peran serta OPD-OPD lain untuk lebih gencar ya, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat. Karena kan sekarang cukup mudah ya Mbak, sekarang cukup mudah informasi untuk disampaikan. Nah, agak dipertanyakan juga memang kenapa nggak sampai gitu. Artinya kan memang mungkin belum ada upaya gitu. Dan saya rasa masyarakat cukup bisa nerima lah kalau memang informasi itu mereka dengar. Baik. Gitu. Lalu Bang Tengku, kira-kira seberapa penting menampilkan simbol budaya di Gapura yang akan direvitalisasi itu? Budaya ini kan identitas ya Mbak. Artinya tidak akan mungkin dihilangkan dan tidak boleh dihilangkan karena karakter masyarakat satu wilayah itu kan terbentuk dari budayanya dulu. Artinya pemerintah pun bekerja mendesain satu kota, titik awalnya adalah melihat budaya dulu. Berangkat gitu. dari budaya. Berangkat dari budaya dulu. Dari situ menentukan dulu nih karakteristik masyarakatnya seperti apa dan ditentukan programnya. Jadi tidak mungkin dihilangkan gitu. Lalu bagaimana Anda melihat konsep Gapura batas kota yang nantinya akan dibangun oleh Pemko Medan melalui apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita? Saya yang pertama sangat mengapresiasi, Pak, sangat mengapresiasi sekali keinginan pemerintah untuk keluar dari kebiasaan. Artinya mungkin dulu kan terkesan kayak kaku gitu ya. Sekarang lebih modern, lebih milenial, kekinian gitu. Tadi kalau Pak Kadis gitu, bilang ya. Pak Kadis ya. Kekinian dan upaya pemerintah menggabungkan dua konsep yang berbeda sebetulnya. Satu modernisasi yang cenderung lebih fleksibel gitu ya. Satu lagi konsep budaya itu memang cenderung kaku. Nah, upaya pemerintah menggabungkan dua hal ini saya apresiasi.
Saya Baik. sangat apresiasi itu gitu loh. Tapi saya pun berharap gapura ini kan pintu masuk. Ya. Artinya ketika orang melewati gapura, dia harusnya tahu bahwasanya kota ini apa, identitasnya seperti apa. Artinya selain gapura, berharap pemerintah juga membenahi di dalam gapuranya. Jadi setelah gapura itu kotanya artinya gitu loh. Baik. Artinya dikuatkan lagi identitasnya seperti apa. Gitu. Baik. Tapi tadi sudah dipastikan oleh Pak Endar akan menghadirkan simbol khas Melayu, Ya. gitu ya. Nah, untuk Bang Makmun sendiri anggapannya itu seperti apa? Tanggapannya seperti apa? Artinya berarti kan memang pemerintah betul-betul tidak ada keinginan untuk menghilangkan identitas itu tadi, kan seperti itu ya. Dan sebegitu perhatiannya berarti pemerintah terhadap Melayu sebagai owner kalau tadi dibilang ya, Pak ya. Nah, itu kan ucapan terima kasih yang saya sampaikan pertama, Mbak. Gitu. Cuman tadi maksud saya tidak sekedar simbol. Artinya setelah lewat gapura, kota ini pun jangan sampai orang jadi salah nilai. Dia ketika lewat gapura, ini kayaknya Melayu ya. Ini kayaknya modern ya. Tapi ketika di dalam belum, di kotanya sendiri belum. Artinya kedepannya saya berharap pemerintah pun mensinkronkan antara desain pintu masuk sama ruangannya gitu lah. Itu maksud saya. Baik, terima kasih Bang Tengku untuk penjelasannya. Kita akan beralih dulu ke Kadis Pertamanan Kota Medan. Pak Dongoran tadi sudah disinggung oleh Pak Endar. Nanti revitalisasi juga akan diikuti dengan pembangunan taman. Kira-kira tamannya itu taman apa gitu yang akan dibangun, Pak? Taman yang akan kita bangun itu adalah taman-taman yang dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, seperti misalnya taman-taman bermain anak, taman-taman untuk istirahat. Baik. Gitu. Baik, mungkin bisa digunakan sebagai tempat foto begitu ya, kan lebih. Nanti ada di situ juga kita buatkan pojok-pojok selfie. Pojok selfie. Iya. Di 3 tempat itu Iya. akan sama tetap konsepnya, Pak? Iya. Tamannya sama di 3 Enggak, tempat. konsepnya sama, tetapi tetap ada hal-hal yang bisa dijadikan tempat selfie bagi masyarakat. Artinya di 3 titik itu tetap akan ada yang bisa digunakan sebagai spot foto bagi spot masyarakat. foto, iya. Bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat ya, Iya. Pak. Baik, lalu Pak, dengan adanya taman ini nanti bagaimana sistem pengelolaannya sendiri itu kan seperti apa? Pengelolaannya nanti tetap kita yang melakukan perawatannya. Dari Dinas Kebersihan Dari ini Dinas ya? Kebersihan. Baik. Sebagaimana taman-taman kita yang ada pada saat ini juga. Lalu kira-kira seberapa besar nanti nih harapan kita masyarakat tertarik atau mungkin menghadirkan rasa kagum, decak kagum oleh masyarakat? Sentuhan-sentuhan seperti apa yang akan kita berikan gitu, Pak? Hal-hal lainnya? Kalau sentuhan ya seperti yang disampaikan di awal-awal tadi, itu merupakan sentuhan-sentuhan yang dapat menimbulkan antusiasme masyarakat terhadap menikmati taman-taman tersebut. Oke, baik. Pak, kita beralih lagi ke sistem pengelolaannya sendiri. Nanti sistem pengelolaan itu tamannya berbeda yang mengolah, lalu ada tempat bermainnya juga, mungkin seperti itu? Tidak, setiap taman itu ada yang mengelolanya. Ada yang mengelolanya, di situ kita buatkan 1 orang mandor beserta beberapa petugas. Lalu nanti itu setelah hadir akan gratis buat masyarakat? Atau Ya, gratis. dikenakan biaya? Gratis? Gratis. Terbuka pokoknya untuk Terbuka, masyarakat? iya. Bisa dinikmati secara Bisa gratis? dinikmati. Baik, Pak Dongoran, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Baik, kita kembali ke Perkim, Pak Endar. Sejauh ini, kira-kira kendala apa yang dijumpai, Pak, selama proses revitalisasi? Ya, sampai hari ini kendala yang prinsip itu belum ada. Ya. Tapi saya ingin menambahkan sedikit dari yang dijelaskan oleh Kadis Kebersihan Pertamanan tadi ya, bahwa kita faktanya di Kota Medan ini sekarang ruang terbuka publik itu kan kurang. Minim sekali ya, Pak ya? Ini bisa kita lihat indikasi ini. Kita contoh aja Taman Air Mancur di Majestic, saya kalau malam minggu ramai masyarakat di situ. Itu bukti bahwa masyarakat Kota Medan ini sangat membutuhkan ruang terbuka publik yang mereka bisa berekreasi di situ ketika hari libur, terutama masyarakat menengah ke bawah. Gitu ya. Kemudian saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tengku Makmun tadi ya. Budaya itu memang sangat penting, harus dipertahankan. Karena budaya itu akan membentuk karakter dari masyarakat di suatu wilayah, gitu ya. Dan tidak ada budaya yang negatif, pasti budaya itu semua positif. Baik.
Jadi memang saya menarik jangan hanya di batas nanti. Batas ini kan seperti disampaikan oleh Kadis Kebersihan Pertamanan tadi, betul. Kita masuk ke suatu wilayah, kita kan melihat paling tidak penilaian kita awal akan terlihat dari suatu gapura batas. Oh, ini keren loh kotanya. Seperti etalasenya itu. gitu ya, Ya, Pak, ya? etalasenya. Nah, begitu masuk ke dalam tentunya lebih baik lagi kan gitu Pak Tengku kan. Jadi inilah tujuan Pak Wali. Bukan tidak baik lama baik, tapi kan sudah terlalu lama usianya dan sudah monoton gitu ya. Jadi ingin Pak Wali itu membuat konsep kekinian dengan tanpa menghilangkan aspek Melayunya, aspek budayanya gitu. Karena budaya ini juga ditampilkan dengan ikon-ikon tadi bahwa ini budaya Melayu loh di Medan yang dominan seperti itu ya. Jadi juga di dalam mungkin nanti Pak Kadis Kebersihan dan Pertamanan sebagai masukan ke depan itu coba juga taman itu didesain ada nuansa budayanya juga gitu ya. Nah, apalagi kalau taman besar kan bisa lebih fleksibel dia. Dominannya Melayu, mulai multi etnik dibuat situ. Entah pagarnya ada bentuk ulos, tapi tetap dominannya entah ikon di tengah taman itu ada Melayu seperti itu. Informatif dan edukatif juga sekali ya, Pak ya. Baik. Ya, karena budaya itu merupakan ilmu pengetahuan. Ya. Baik. Penting bertanggung jawab kita untuk menyampaikan itu kepada. Saya menarik sekali yang sampaikan Pak Tengku tadi. Di dalam jangan di hanya sebatas etalasenya tampilannya sudah bagus, di dalam hancur gitu kan. Baik. Nah, maunya di tampilan depannya oke, ke dalam lebih oke gitu. Nah, jadi tadi memang lewat juga sentuhan tadi itu ya menghadirkan ya simbol perlu budaya saya di sampaikan taman. juga memang Pak Wali juga menata beberapa koridor. Ya, koridor jalan juga akan ditata. Coba mungkin kalau di koridor jalan ini kan ikon-ikon itu kan sulit untuk ditampilkan. Mungkin itu bisanya di taman-taman yang akan direvitalisasi juga ke depan. Saya dengar ke depan ini pun ada CSR ya. Tiga taman itu mau direvitalisasi. Dan mungkin taman-taman ke depannya itu mungkin sebagai pemerhati budaya juga Pak Tengku, kami ini juga kan butuh masukan gitu. Berikan masukan kepada kami kira-kira seperti apa gitu. Nah, tapi dengan konsep kekinian ya, karena kota-kota di Indonesia ini juga sekarang berpacu dengan melodi sekarang ini untuk menata kotanya. Nah, Surabaya dengan taman-tamannya kan. Nah, mungkin Medan dengan taman ditambah lagi dengan ikon budaya setempat itu dikombinasikan sehingga lebih wah, dan ini menjadi ingatan orang sehingga menjadi Medan ini bisa menjadi destinasi wisata juga gitu. Memancing orang untuk hadir ya. Ya, Medan ini suka tidak suka harus mempersiapkan diri untuk destinasi wisata. Kalau tidak nanti PAD dari mana? Nah, PAD itu tinggi kalau orang datang kemari. Kalau kita aja ya stagnan PAD itu kan. Nah, seperti itu. Ya. Lalu Pak Endar, selain revitalisasi gapura, saat ini apa lagi yang sedang dikerjakan Dinas Perkin sendiri? Ya, ada beberapa proyek atau kegiatan yang strategis ya. Semuanya itu untuk kepentingan masyarakat. Seperti saya katakan tadi, faktanya Medan ini sekarang kekurangan ruang terbuka publik untuk tempat berkreasi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Baik. Kalau menengah ke atas sekarang udah banyak ke Singapura, Kuala Lumpur gitu ya. Nah, ada lapangan Merdeka direvitalisasi. Ya. Itu nanti juga akan difungsikan sebagai ruang terbuka publik. Baik. Orang menengah ke atas pun ketika berlibur datang ke lapangan Merdeka sudah nyaman. Ada nanti bioskop, ada tenan-tenan untuk tempat untuk tempat berusaha, terutama diperuntukkan untuk UMKM nanti. Kemudian juga Stadion Kebun Bunga juga kita akan revitalisasi. Fasilitas olahraga ya, Pak? Di tengah kota, fasilitas olahraga kota kita lihat kan kayak apa gitu ya, udah nggak representatif lagi lah. Baik. Ya, kemudian juga yang sudah dirindukan masyarakat, terutama masyarakat utara yang dominan juga Melayu, merindukan Islamic Center itu kapan sih? Mulai dari kapan-kapan direncanakan di masa Pak Muhammad Bobi Abid Nasution ini direalisasikan. Baik. Saat ini sudah dalam proses pekerjaan pematangan lahan. Tahun depan kita sudah mulai membangun fisik dan masjidnya, ya. Dan itu nanti kawasan Islamic Center. Tidak hanya masjid, nanti ada fasilitas lain, ada perguruan tinggi, ada juga sekolah dan mungkin juga kantor-kantor dari ormas-ormas Islam seperti itu. Ada juga tempat mallnya juga akan dibuat gitu. Kemudian ada lagi pembangunan
UMKM, pusat UMKM yang kita sebut dengan kolaborasi UMKM Square, USU. Baik. Itu nanti diperuntukkan untuk pelaku-pelaku UMKM supaya naik kelas, istilah Pak Wali supaya naik kelas. Nanti dikombin dengan pengusaha-pengusaha yang sudah maju, selain UMKM ini yang maju, sehingga dia bisa mengembangkan usahanya begini loh supaya maju gitu. Jadi tidak lagi konotasinya kalau UMKM itu kumuh, jorok seperti itu. Itu akan di tahun depan juga akan dibangun. Ya, UMKM Square. Kita sebut namanya Gedung Kolaborasi UMKM Square di USU. Ya. Kemudian untuk ini juga menata kota lama Kesawan. Ya, sekaligus untuk melestarikan cagar budaya. Kita juga akan memugar atau merevitalisasi Gedung Warren Huis. Yang kita tahu Gedung Warren Huis itu merupakan supermarket pertama di Kota Medan. Seperti itu. Ya, jadi banyak memang program-program Pak Wali yang memang saat ini proses perencanaan di 2023 mulai banyak dikerjakan, sehingga memang belum kelihatan gitu. Ya. Kadang banyak masyarakat mengatakan, ya apa nih program Pak Wali? Ya belum kelihatan, namanya sesuatu yang strategis itu kan sudah dirancangkan dengan matang, nggak bisa ujuk-ujuk dibangun seperti itu. Pak Endar, banyak PR besar yang menanti untuk diselesaikan dan kita berharap bisa selesai tepat waktu. Ya. Terima kasih banyak Pak Endar. Insyaallah. Terima kasih banyak. Kita akan beralih ke budayaan kita, Bang Tengku. Tadi kalau kita bercerita berangkat dari budaya, begitu ya Bang ya. Nah, kira-kira buat Abang nih, seberapa penting budaya dalam mendukung proses pembangunan kota? Sangat penting, karena budaya itu jika dikemas dengan baik, Mbak, itu bisa meningkatkan ekonomi. Oke. Yang akhirnya berdampak juga kepada masyarakat dan pendapatan daerahnya. Gitu loh. Jadi sangat penting. Gitu. Lalu bagaimana Anda melihat upaya Pemko Medan, pemerintah hari ini melibatkan budaya dalam pembangunan kotanya? Pelan-pelan mulai dilibatkan. Gitu. Pelan-pelan mulai banyak diskusi yang dilakukan pemerintah, mulai ada untuk itu. Apalagi kan sekarang memang masyarakat itu kan kritis, ya. Jadi kalau kita nggak cepat tanggap, cari solusi, makin repot. Ya. Pemerintah pun pasti makin repot. Ya. Gitu. Masyarakat makin bijak ya, apalagi di tengah teknologi seperti ini ya Bang ya. Lalu harapan Bang Tengku sendiri tentang pembangunan Gapura ini? Bukan sekedar Gapura sih sebenarnya Mbak. Kalau Gapuranya harapan saya mungkin udah dijelaskan sama Bapak-Bapak Kadis gitu kan, sama Pak Kadis Perkim, Kadis Pertamanan. Saya rasa udah cukup bagus kalau itu. Mengkombinasikan antara budaya asli Melayu dengan etnik lainnya, karena Medan ini adalah ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara gitu, mau nggak mau memang harus dikolaborasikan gitu. Cuman itu tadi, kalau pembangunannya tidak sekedar Gapura, saya berharap juga Medannya pun berubah, kotanya berubah begitu ya. Memang sekarang upaya-upaya itu sudah dilakukan. Nah, perlu diketahui kan kota ini bukan tempatnya industri besar, Mbak. Bukan tempat industri besar, bukan tempatnya pabrik sebetulnya, bukan. Memang kota ini yang dijual adalah satu wisata ekonominya, gitu ya, UMKM, bisnis-bisnis kecil, begitu ya. Lalu wisata kotanya. Nah, karena Medan punya sejarah yang panjang, punya peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak, berarti kan ada wisata budaya, wisata sejarah, atau ditambahkan lagi mungkin wisata edukasi. Ini sekarang ada program Pak Wali lagi wisata kesehatan lagi, itu bagus. Karena memang desain kota itu harusnya berjalannya seperti itu, gitu. Bukan yang besar-besar industri besar, bukan. Nah, itu dia. Nah, itu tadi terkait dengan pembangunan kota, berarti akhirnya kan begitu ya, Bang ya. Kira-kira masukan apa sih sebenarnya, Bang, yang bisa kita berikan untuk pemerintah dalam membantu membangun kotanya? Yang pasti memang pemerintah harus banyak belajar, harus banyak mencontoh, harus banyak melihat daerah lain yang kira-kira sama desain kotanya dengan Kota Medan, yang sudah berhasil. Nah, kita contoh dari situ dulu. Gitu. Mungkin kalau kita membuat sesuatu yang baru saat ini dengan suasana kota yang sudah terbangun sebelumnya butuh waktu panjang. Cari dulu nih kota mana sih kira-kira yang udah berhasil. Kira-kira kota mana Bang di Indonesia? Mungkin kalau kayak desain ngambil Bandung, bisa contoh Bandung. Ya Pak, bisa contoh Bandung. Bandung saya rasa hampir sama Medan. Dia punya bangunan sejarah yang di kota cukup banyak juga. Lalu besaran jalannya pun hampir sama dengan Kota Medan gitu kan. Mungkin kita bisa belajar dari situ. Gitu. Mereka kembangkan industri wisata belanja, ya kan, UMKM.
wisata kreatif itu dikembangkan di Bandung dan cukup berhasil saya rasa begitu. Baik. Taman-taman pun diperbanyak. Mungkin tingkat kebahagiaan masyarakat Bandung itu tinggi kalau dari survei. Nah, kita coba bisa contoh dari situ, gitulah. Membangun kebahagiaan dari situ. Membangun Iya. kebahagiaan. Iya. Baik, Bang Tengku, terakhirnya sebagai penutup, closing statement yang ingin disampaikan bagi pemerintah ke depan. Closing statement. Closing statement saya pasti, saya apresiasi pemerintah sudah mulai bergerak, berjalan, Baik. berubah gitu ya. Cuman tinggal lagi memang ini harus sedikit saya tekankan gitu, bapak-bapak, bahwasanya memang ada ketakutan masyarakat Melayu, ada ketakutan ini yang mungkin bisa diredam melalui komunikasi yang baik, penyampaian yang baik, lalu melibatkan gitu ya masyarakat Melayu ini, suku-suku lain ini untuk berkolaborasi sesuai dengan tema yang mau dibangun sama Pak Wali begitu. Itu saya rasa. Baik, Bang Tengku, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, Pak Dongeran, terakhir, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tari. Pada masyarakat, kami meyakinkan bahwasanya pemerintah Kota Medan melalui kepemimpinan Bapak Muhammad Bobi Abdul Nasution beserta Pak Aulia Rahman akan terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau pada saat ini melalui pembenahan di semua lini, termasuk juga taman-taman, dan untuk itu kami harapkan kepada masyarakat apabila memang taman-taman kita ini telah dilakukan pembenahan, kami harapkan dapat dijaga bersama, dipelihara bersama, dirawat bersama, agar ini nantinya juga dapat dinikmati oleh keturunan-keturunan kita yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pekerjaan-pekerjaannya juga selesai tepat waktunya. Baik, baik Pak Endar, terakhir sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Yang pertama kami menyampaikan mohon doa dan dukungannya, semoga pembangunan khususnya 3 gapura ini bisa kita selesaikan sesuai rencana. Yang kedua, saya atas nama pemerintah Kota Medan memohon maaf kepada seluruh masyarakat mungkin yang terganggu dari proses pembangunan ini, terutama lalu lintas, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, kita berharap nanti seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi, Pak Tengku Makmun, kita berharap nantinya agar ketiga tugu ini bisa menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat ke depannya. Ya. Kemudian kepada kita semua mungkin perlu kami juga mengimbau. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Tengku tadi ya. Di samping kita membangun suatu bangunan fisik. Ya, yang monumental lah kita katakan, juga ini harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM, mulai menciptakan sesuatu yang bisa dijual kepada terutama para wisatawan ya. Kita banyak mengetahui kalau Bandung itu kita kenal dengan Ciamplas seperti itu kan. Nah, kalau di bidang fashionnya ya, kalau kita ke Jogja ada Dagadu gitu. Belakangan ini saya lihat ada beberapa anak muda Medan yang kreatif mulai membuat itu. Nah, tapi saya lihat belum ada nilai spesifiknya sehingga cenderung seperti lebih copy paste gitu. Coba, apalagi Pak Wali kita kan mendorong anak-anak muda kita untuk mengembangkan kreativitasnya dengan apa namanya kreatif hub itu ya. Kreatif hub itu juga ada pos blog sudah diapakan di kantor pos. Juga nanti Warinus itu akan kita jadikan sebagai tempat anak muda juga mengembangkan diri yang kreatif ya, yang kreatif. Sehingga muncul produk-produk ke depan ke Medan. Jangan lagi kita, masa sih kita orang Medan terkenal Bika Ambon, kenapa nggak Bika Medan atau Bika Daily gitu, misalnya seperti itu. Kita harapkan ke depan itu dengan pembangunan yang dilakukan Pak Wali ini embrio. Pak Wali ini embrio itu sudah dibangunnya fundamentalnya. Dia dorong anak muda untuk kreatif, dia dorong UMKM untuk untuk mengembangkan diri dengan program
satu kelurahan, satu wirausaha gitu kan. Nah, dan tadi saya lupa menyampaikan juga ke depannya Pak Wali akan membangun 3 pusat promosi UMKM. Nah, di 3 lokasi nanti di tahun depan juga akan kita bangun. Jadi seperti ini, seperti kata Pak Tengku tadi, jangan kita hanya membangun fisik, ini semuanya kan maunya bangunan fisik ini diarahkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat sehingga kita keluar dari kemiskinan itu ya. Itu aja mungkin closing statement dari kami. Intinya pembangunan fisik yang didorong oleh Pak Wali semua diarahkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi ya. Ayo silakan anak muda yang kreatif, Pak Wali udah tantang, buat. Malah Pak Wali jual gimana, coba kembangkan bisnis digital gitu kan. Jadi UMKM itu juga kalau bergerak ke digital, bikin kue pun bisa sampai Thailand orang beli kan gitu. Itu maksud Pak Wali itu. Nah, ini ditangkap peluang ini, terutama anak muda. Kalau kami tua-tua ini mungkin udah gaptek ini kan. Anak muda nih lah coba kembangkan kreativitasnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik Pak Endar, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih, dan itu tadi perbincangan kita dengan ketiga narasumber. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita hari ini memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu pembangunan Kota Medan menjadi kota yang berkah, maju, dan kondusif. Salam kolaborasi.